Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'in alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasanin. Bapak Ibu jamaah Masjid Darul Muslihin, arsyadakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini di hari Sabtu malam Ahad pekan yang kelima, biqadrillahi ta'ala wa ma syaa fa'ala, kita bisa berkumpul bermajlis di tempat dan majlis yang mulia ini untuk saling tawasaw bil haq, tawasaw bis sabr. Semoga berkumpulnya kita di tempat ini tidak hanya terjadi di majlis yang mulia ini, namun kita berharap kelak dicampurkan, disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu dari surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah beliau hingga yaumil qiyamah. Pada flyer yang sudah dibagikan beberapa waktu yang lalu, kita akan bahas siapakah orang yang bertakwa itu. Sebelum kita menjawab itu, tentu kita harus tahu dulu definisi dari takwa itu apa, yang merupakan salah satu wasiat seorang khatib ketika berkhutbah di hari Jumat. Bahkan jumhur ulama mengatakan ini salah satu rukun dari khutbah. Maknanya jika seseorang atau jika seorang khatib sengaja meninggalkan wasiat takwa, ittaqullaha misalnya, atau ya ladzina amanu taqullaha, atau yang semisal dengannya, dia sengaja sementara dia tahu bahwa itu adalah rukun, sengaja dia tinggalkan, maka dia hukumnya tidak sah, harus diulang sholat zuhur. Kalau tidak tahu khatibnya, ya hukumnya makruh, sholatnya sah, tapi khatibnya suruh ikut penataran dulu. Kok bisa? Khatib tidak ngerti kalau takwa itu wasiat dari khutbah Jumat. Ya, seperti itu. Takwa itu kalau di kitab ini Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq, karangan Al-Hafidz Hasan Al-Mas'udi, ya. Kalau para ulama dijuluki Al-Hafidz, itu berarti mereka telah hafal minimal 300.000 hadis, sanad dan matan. Kalau kita ya hafidz itu bacanya habis. Habis ya, juz 30 hafiz ya, dites habis. Nah, itu namanya. Taib. Jadi ketika disebutkan Al-Hafiz ya Hasan Al-Mas'udi rahimahullah, ya beliau dilahirkan tahun 283 Hijriah atau tahun 895 Masehi, wafat tahun 345 atau 956 Masehi, berumur 61 tahun.
Bapak sudah ada yang umurnya 61 lebih? Sudah, banyak. Berarti ya bonus. Karena Rasulullah menyebutkan a'maru ummati ma baina sitin aw sab'ina sanah. Umur mayoritas dari umatku itu antara sitin aw sab'in, antara 60 sampai 70 tahun. Tapi sangat sedikit yang melampaui 2 umur tersebut. Jadi kalau kita sudah 80 tahun itu luar biasa. Tapi pasti sudah dikurangi. Ya, rambutnya yang hitam agak memutih, kulitnya yang tadinya keras sudah mulai keriput, pendengarannya yang ya tadinya jelas sudah mulai agak berkurang, pandangannya tadinya terang benderang terutama kalau melihat duit, nah gitu ya. Ini sudah mulai berkurang. Nah, itu berarti nikmatnya sudah Allah kurangi. Nah, rahimakumullah, disebutkan sini hiya imtithalu awamirillahi azza wa jalla. Yang dimaksud dengan takwa adalah seseorang yang menjalankan setiap apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini makna takwa yang paling sederhana dan sudah sering diulang-ulang oleh seorang khatib. Wajtinabu nawahihi sirran wa alaniyatan. Menjauhi semua larangannya baik dalam keadaan sirran sendiri wa alaniyatan atau sedang bersama. Bapak Ibu, saya dan Bapak Ibu kalau sedang bersama itu gampang untuk meninggalkan perkara yang haram. Kenapa? Malu. Tapi akan diuji ketakwaan kita di saat kita dalam keadaan sirron. Ketika kita sedang berada sendiri di kamar kita masing-masing, ditemani dengan barang ajaib yang bernama handphone. Kita akan berselancar apapun selama ada kuota, selama ada sinyal. Apa yang kita lihat itulah gambaran dari ketakwaan kita. Ya, kalau bareng-bareng itu biasa. Orang sholat, Allah Akbar, dia ikut sholat, biasa. Ya, orang taklim, dia ikut taklim, biasa. Tapi bagaimana di saat dia menyendiri? Ya, dia apakah tetap di atas kebaikan itu atau justru dia melanggar setiap perintah Allah Subhanahu wa taala? Ya. Fala tatimmu illa bitakhalli an kulli razilatin. Tidak akan sempurna ketakwaan seseorang illa bitakhalli. Ya, takhalli itu berlepas diri, menghilangkan ya dari sifat razilah. Razilah artinya sifat yang tercela. Orang ngomongnya takwa tapi kok kalau setiap kali dia ngomong mesti orang sakit hatinya. Nah, ini dipertanyakan ketakwaannya. Orang ngakunya bertakwa tapi kok kalau hutang ditagih malah lebih galak daripada yang menagih. Yang ketawa pengalaman ya Pak? Enggak ya, enggak usah pengamatan. Iya. Jadi kalau orang yang mengatakan bertakwa, dia akan takhalli, akan menghilangkan dari dirinya sifat radhilah. Sifat tercela itu akan dia tinggalkan. Tidak mau ya menghukumi orang lain hanya dari satu sisi saja tanpa melihat penjelasan dari orang yang mat'un itu tertuduh tadi. Memang kayak gitu sementara dia belum tabayun. Padahal kan ayatnya jelas ya alladzina amanu idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Kita suruh tabayun, cross check dulu. Kan dulu di TV saya tidak tahu ada apa enggak, saya jarang lihat. Itu ada acara check and recheck. Nah ya, itu tabayun. Suruh tabayun dulu, benar tidak Anda seperti ini? Kalau benar, ya segera ditutupi aibnya. Jangan justru diumbar. Kita ini kayaknya senang kalau ada orang lain aibnya terlihat. Padahal kita juga tidak suka kalau aib kita diperlihatkan ya oleh atau kepada orang lain. Makanya Bapak Ibu, Rasulullah itu pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana sih ghibah itu? Rasulullah tidak menyebutkan secara panjang lebar, hanya garis besar. Beliau mengatakan dzikruka akhaka bima yakrahu. Pendek. Rasulullah, ghibah itu apa?
Rasul mengatakan dzikruka akhaka, engkau menyebutkan sesuatu yang berkaitan dengan saudaramu, jika berita itu sampai di kedua telinganya, dia tidak suka dengan kabar itu. Itu yang disebut dengan ghibah. Itu yang disebut dengan gosip. Semakin digosok semakin hafal. Hatam ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu, itulah ghibah. Tapi benar Ustadz, memang dia itu, ya benar, itulah ghibah. Kalau tidak benar namanya nuduh, lebih berat lagi, fitnah. Lah ya janganlah Pak, Allah sudah menutup aibnya kok malah kita membukanya. Ya, jadi kita menghilangkan dari sifat razilah, tercela. Dan sebaliknya wa tahalli bi kulli fadilatin, ya, dan berhias tahalli, ya, tahalla ya tahalli, ya tahalla ya tahallu atau ya tahalla ya tahalli, itu artinya berhias bi kulli fadilatin, dengan sifat-sifat yang memiliki keutamaan. Ya sudahlah Pak, kita ini mungkin berbeda fikihnya, ya sudah dihargai. Yang satu bismillahnya sir sah, yang satu bismillahnya jahar sah, yang satu bismillahnya tidak dibaca sama sekali sah, yang dibaca hanya rokaat pertama saja sah. Yang enggak sah itu kalau sholat tidak membaca al-fatihah. Lah lucunya kita ini Pak wis fikih awam, ya, fikihnya kurang mumpuni, yang dicari perbedaannya. Ini yang jadi masalah. Sudah ngerti fikih kita lemah, malah yang dibahas apa sih bedanya? Kenapa nggak ngomong apa sih samanya? Sama-sama maghrib menghadap ke arah kiblat, sama-sama maghrib jumlahnya 3 rakaat. Coba kayak gitu kan enak. Kenapa kok kita mencari sisi bedanya bukan sisi samanya? Bapak tahu? Ya karena memang ada bibit-bibit hasud, hasad, iri, dengki pada hati dan jiwa manusia tadi. Nah, saya ini Pak, ya ada beberapa orang yang ngaji dengan saya, ya. Setiap malam Rabu itu talaki di rumah. Itu fikihnya beda. Saya kalau sami Allah liman hamidah, saya bersedekap. Ya, karena riwayat Rasulullah kembali kepada posisi semula. Kata Imam Malik, kata Imam Ahmad, kata Imam Syafi'i, semula itu maksudnya yo sebelum seseorang rukuk. Berarti apa Pak? Yo sedekap. Kata Abu Hanifah, bukan, yang dimaksud semula itu semula sebelum sholat. Makanya lurus. Mau sedekap boleh, tangannya lurus boleh, yang nggak boleh rukuk terus. Ngantuk ini. Sudah salam, kira kemarin Pak ya, sudah salam, sholatnya sudah selesai, sholat id kemarin malah masih tidur. Nah kayak gini yang mungkin dihindari. Ya kita husnuzon, berbaik sangka, mungkin semalaman takbiran itu ya, sampai sholatnya ketinggalan. Tidak apa-apa. Nah itulah orang-orang yang bertakwa itu, dia akan tahalli bi kulli fadilatin. Dia akan berhias dengan sesuatu, ya, keutamaan, sifat yang utama, pribadi yang memiliki keutamaan dalam hidupnya. Coba kita ini dibiasakan ya, sholat tepat waktu. Sudah Ustaz, alhamdulillah dijaga. Bapak Ibu, kalau kita ini sholat sudah tepat waktu, dengar azan itu tetap ngegas, itu rasanya beda. Percayalah, kalau itu terjadi pada diri kita, ketahuilah berarti sudah ada bibit-bibit takwa dalam diri kita. Tapi kalau sudah hayya ala sholat, wis bablas saja malah digas, sementara masih bisa mungkin kan ditunda pekerjaan itu, safar itu, ya mungkin sebaiknya dihindari sifat asal terabas tadi. Ya kecuali memang dia safar sengaja ingin jamak takhir, itu ada fikihnya sendiri.
Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah takwa. Kita menjalankan semua apa yang Allah perintahkan dan kita menjauhi apa yang Dia larang, baik ketika sendiri maupun ketika sedang beramai-ramai. Nah, kita akan lihat sekarang sifat orang bertakwa itu banyak, tapi kita akan mengambil termaktub dalam surat Az-Zariyat, ya, surat yang ke-51 pada ayat yang ke-15 sampai yang ke-19. Ya, saya sempat kutip sifat ini di khutbah Idul Fitri saya kemarin, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang ke-15 itu berfirman, ya, 15, 16, ya. Dengan firmannya sampai ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun. Akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada ayat yang ke-15 mengatakan innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang bertakwa itu akan Allah tempatkan di surga wa'uyun, yang ada mata airnya. Ya, jadi kalau Bapak pernah makan di restoran, ya, kemudian ada gemercik air yang mengalir, itu kesannya kan indah, Pak. Itu sebenarnya tidak lebih indah dibandingkan jauh sekali dengan apa yang Allah gambarkan pada ayat ini. Kemudian digambarkan akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka akan mengambil apa saja yang telah Allah persiapkan untuk mereka. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Disebabkan mereka ketika di dunia banyak melakukan kebaikan. Nah, inilah pada ayat yang ke-17, 18, 19 disebutkan 3 sifat orang bertakwa, Pak. Kalau 3 sifat ini ada pada diri kita selepas Ramadan, la'allakum tattaqun, maka sudah Allah berikan kepada kita. Kalau belum, ya kita mari sama-sama belajar. Yang pertama pada ayat yang ke-17 Allah menyebutkan kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Mereka ini orang yang bertakwa sangat sedikit sekali terlelap tidur, ya, panjang tidurnya di waktu malam. Jadi mereka itu banyak bangun, banyak bermunajat kepada Allah, bukan bangun karena nanti malam ada Chelsea sama City. Ya, memang nggak boleh, Ustaz. Ya boleh juga sih, tapi itu kita lebih kesampingkan saja. Nanti kan ada Google Update, ya, kan ada tuh. Oh 21, oh 20 kan gitu. Live score, betul. Jadi tidak usah ngoyo pakai kopi dikasih garam, ya, kemudian tidak tidur semalaman. Saya berarti apa, Ustaz, hukumnya secara fikih? Kurang kerjaan. Termasuk antum yang nanya itu kurang kerjaan. Masa Pak, saya itu pernah ditanya ketika membahas pembahasan makruhatus sholah, hal-hal yang makruh dalam sholat, itu salah satunya adalah dalam kitab Minhajul Muslim itu raf'u saut, ya, atau raf'ul basar ila sama, mengangkat pandangan ke arah langit. Kemudian bertanya, Ustaz, apa hukumnya melihat cicak yang sedang kita sedang sholat kemudian melihat cicak kawin, apa hukumnya? Saya jawab kurang kerjaan. Tahu akad tidak, pas kawin dilihat. Tidak ada hukumnya. Itu kurang kerjaan dan sholat Anda makruh.
Nah, tapi nanti kita ketika belajar fikih 4 mazhab baru kita cari ternyata ada mazhab Ahmad Hambali mengatakan boleh seseorang melihat ke langit itu satu di ruangan terbuka, yang kedua dibacanya ayat-ayat tentang langit. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil, itu boleh melihat. Yang ketiga tahu maknanya. Kalau nggak tahu berarti dia sedang mencari capung yang terbang. Jadi fikih itu seperti itu. Nah, benar rahimakumullah, orang-orang yang muttaqin ini dia akan memperbanyak bangun di waktu malam untuk melakukan banyak kebaikan. Tidak bisa sholat yang mungkin qiraatul Quran. Capek qiraah Ustaz mungkin istighfar. Capek istighfar Ustaz ya mungkin melakukan amal-amal yang memang dilakukan persiapan untuk dagang di pasar. Itu termasuk kebaikan. Jadi jangan dikira bapak ibu yang bangun jam 3 mempersiapkan dagangan hubu dunia. Bukan, itu bagian dari hubu dunia, itu cinta dunia. Bukan, itu sedang berusaha menjemput rizki, dan itu dia sedang menjalankan sunnah secara makasib. Boleh. Sunnah secara makasib kita dagang. Sunnah secara mawahib mengharap kebarokahan dari dagangan kita. Jadi orang ini kok dungo terus, dungo itu doa terus tapi tidak pernah usaha, ya tidak akan Allah turunkan apa. Tapi dia harus ya, kalau ingin kaya ya kerja. Ya, jadi bukan banyak berdoa nangis-nangis sampai nangis darah, tapi giliran suruh kerja capek kan semalam sholat malam. Ini sholat malamnya buat bantalan. Nggak boleh. Ya, sholat malam itu harusnya menjadikan dia semakin semangat dalam beribadah di siang hari. Kemudian yang kedua, sifat orang bertakwa disebutkan pada ayat yang ke-18, wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur yang mereka jalani, mereka memperbanyak istighfar. Istighfar itu bisa dengan astagfirullah yang paling pendek. Bisa dengan ditambahkan astagfirullah hal azim. Bisa dengan astagfirullah wa atubu ilaih. Mau nggak pakai mana? Saya biasanya pakai yang panjang Ustaz. Tidak apa-apa, lanjutkan astagfirullah wa atubu ilaih. Atau yang pendek astagfirullah, astagfirullah dan seterusnya. Atau yang biasa dipakai orang-orang di Indonesia, saudara kita, astagfirullahalazim, silahkan. Karena al-azim itu dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, al-azim yakni maha agung. Jangan delok-delok bid'ah. Mana hadisnya? Dan seperti itu. Tapi kembalikan pada makna dari istighfar tadi. Baik. Jadi dia memperbanyak istighfar di waktu sahur, yakni kapan itu? Ya, miqdar kurang lebih 50 ayat sebelum masuk waktu subuh. Saya pernah menguji ketika di pesantren dulu. Itu kurang lebih 15 menit. Ya, 15 menit sebelum subuh. Ya, kalau bacaan cepat ya 10 menit sebelum subuh. Jadi kalau bapak, ibu dan kita semua ditakdirkan 3:30 itu sudah bangun, segera tahajud. Ya, tengok-tengok dulu Pak ya, tengok-tengok itu, bengong dulu ya. Bengong. Nah, itu bahasa Inggrisnya tengok-tengok. Nah, gitu ya. Ucek-ucek dulu, nah baru kamar mandi 10 menit kan. Nah, sholat. Baiknya kalau sholat tahajud itu 2 rakaat pertama ringan. Ya, misalnya rakaat al-Qari'ah dengan misalnya kulhu. Saya malah kadang beberapa kali tahajud itu seluruhnya saya pakai qul huwallahu ahad. Ya, 10 rakaat ya kulhu semua. Kenapa? Ya, nanti kita kaji fikih. Nah, iwani rahimakumullah. Jadi setelah bapak dan ibu kita semuanya bangun 3:30, ucek-ucek plus wudunya 10 menit, berarti kita bangun kurang lebih jam 3:40. Sholatlah sampai jam 4:30. Setelah itu sisakan 10 menit untuk tadi astagfirullahalazim.
Astagfirullah, astagfirullah wa atubu ilaih. 100 boleh, 200 boleh, 1000 boleh, 10.000 juga tidak masalah. Tidak apa-apa. Saya tidak mampu, Ustaz, mampunya seperti riwayat Muslim 70 kali, riwayat Muslim 100 kali, riwayat Bukhari 70 kali. Tidak apa-apa, ya sudah. Nah, ketika seseorang itu beristighfar di waktu sahur mereka, di waktu 10 menit sebelum subuh mereka, ini ciri Pak, orang itu orang yang bertakwa. Tapi kalau dia misal bangunnya lebih awal 2:30, ya boleh setelah tahajud dia istighfar, kemudian kurang setengah jam berbaring sambil nunggu azan dikumandangkan. Tapi ada notnya, ada catatannya, nggak kebablasan. Kalau kebablasan jangan mencoba-coba. Kadang orang itu ada yang tidur nggak pakai rem. Sudah as-sholatu khairum minan naum, yang dia dengar an-naumu khairum minas sholah, kan iskal, masalah di sini. Nah, kalau kayak gini sebaiknya tidak usah. Saya mencontoh Rasulullah, Ustaz. Ya iya, tapi masalah kita kebablasan. Nyontoh yang enak. Nah, jadi kalau misalnya ibu bapak bangun 2:30 atau 2:30 maaf, sampai jam 4 tahajud dan istighfar, tidak apa-apa, sisakan 40 menit setengah jam untuk ngeletak. Ya miring tapi dengan lambung kanan, bukan terlentang. Ya kalau terlentang ini banyak bablasnya sama tidaknya. Tapi kalau tidak ngantuk tidak usah lah, lebih baik nunggu subuh. Ya masa saya pernah ketemu dengan orang, ya, dia ini setiap jam 2 bangun. Tapi ya itu zikir sampai jam 4 tidur. Bangunnya jam 8, subuhnya ya nggak subuh lah, orang sudah zikiran. Ini mazhab apa kayak gini? Kalau boleh milih, saya ulangi Bu, maaf, kalau boleh, ini ekstrimnya ini, lebih baik tidak tahajud tapi as-sholatu khairum minan naum, dia segera bangun menuju masjid atau sholat di rumahnya masing-masing. Laki-laki sebaiknya di masjid meskipun dia tidak tahajud. Tapi kalau dia tahajud justru meninggalkan sholat subuh dan itu berulang-ulang berbulan-bulan, wah ini ada masalah pada fikihnya ini. Ya harus suruh belajar di fikih untuk pemula ini. Dia diajari bagaimana namanya fikih aulawinya. Nggak bisa kayak gitu. Tapi kan saya sifat iya. Memang orang tidur itu termasuk rufi'al qalam an salasin, salah satunya wa anin naimi hatta yastaiqidho, dari orang yang tidur sampai dia terbangun. Tapi masalahnya dia ini tiap waktu. Nggak ada masalah. Kalau misalnya sesekali, Bapak Ibu pernah nggak? Ya semoga kalau pernah tidak sering-sering. Bangun kok jam 6 gitu. Pernah ya Bapak Ibu? Pernah. Nggak apa-apa Bu, itu sekali-kali. Tapi kalau seminggu rutin, sebulan rutin, wah ini kecanduan namanya. Masalah di ruqyah ini. Ruqyah mandiri megang gelas ya, bacakan Al-Fatihah atau kursi diminumkan. Kita baca sendiri diminumkan. Atau melihat ustadz yang mungkin ada di situ, yang suka imam di situ untuk membacakan. Karena kalau misalnya terus menerus, ya memang nggak boleh saat itu, ya boleh. Tapi kalau terus menerus kan, ya masa iya sih manusia kesiangan terus? Dan itu akan menjadi tabiat dan susah kalau dihilangkan. Kemudian sifat yang ketiga, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum, ya. Dan pada harta yang Allah berikan kepada mereka, mereka tunaikan kepada dua golongan. Lis-sa'ilin, pertama orang yang butuh dan dia mengaku bahwa dirinya sedang membutuhkan bantuan. Ini dalam fikih disebut sa'il. Ya, Pak, saya dibantu Pak, anak saya sakit sementara saya tidak ada makanan di rumah. Orang kayak gini Pak, wajib untuk dibantu. Dia bohong Ustaz, terserah. Kadang orang itu sa'il itu minta-minta ngemis untuk sebuah profesi, itu urusan dia dengan Allah. Tapi kita kalau memang ada bantu. Kalau nggak bisa bantu, jangan mencela.
Orang kok kerjanane. Makanya saya kalau di Bekasi dulu Pak, itu menyiapkan 20.000 dan sengaja saya tukarkan di pom bensin atau warung-warung kecil untuk berubah menjadi uang 2.000-an. Ya, setiap orang yang apakah kecorek saya kasih 2.000. Maka kemudian fikihnya, bagaimana Ustaz? Apakah kita tidak haram memberikan bayaran kepada pengamen itu? Kalau kita menikmatinya, baru ada kajian fikihnya. Tapi kalau kita sifatnya hanya memberi, dalam artian karena memang secara fisik dan memang dia membutuhkan, ya tidak apa-apa Pak, kita termasuk berbagi. Dan saya termasuk orang yang bermazhab ini. Jadi jangan kaku-kaku juga ya Pak. Pokoknya musik haram, mutlak. Wah gitu ya. Tidak dikaji secara mendetail. Ijma'nya haram, tidak gitu Pak. Saya sudah belajar fikih masalah ini. Nah, jadi dilihat kalau memang kita menikmati sampai mungkin joget-joget, sampai lupa sholat, sampai lupa zikir, nah ini ada turunan fikihnya. Tapi kalau dengan memberi dia segera pergi, ya kita sifatnya maka di situ hukumnya apa? Ya memberi sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Saya pernah di satu tempat ya, dengan jalan-jalan dengan teman-teman fikih pemula itu, ada orang, maaf ya Pak, maaf, yang bapaknya maaf buta, ya ibunya yang nuntun gitu ngamen. Ya dah, ngamen pakai itu terus kita beri. Ada yang bertanya, Ustaz, apa boleh Ustaz memberi kepada pengamen? Antum menikmati tidak? Tidak Ustaz. Antum bergoyang tidak? Tidak. Antum lalai dari sholat tidak? Tidak. Dari sini tidak? Ya sudah, kita memberi. Dan orang yang bekerja dalam taraf kemampuan, maaf butanya tadi, dengan gonjreng-gonjreng itu lebih baik daripada sama-sama buta tapi tidak berikhtiar kemudian langsung mengantungkan tangannya. Gitu kajian fikihnya. Kalau kita gini-gini gitu Pak ya, mungkin kajian fikihnya baru kita coba kaji ayat wa minan nasi may yashtari lahwal hadis dalam surat Luqman ayat yang ke-6. Jadi tidak bisa ujuk-ujuk, haram-haram, tidak kayak gitu. Ini mainnya kurang jauh. Belum pernah ke Turki Pak. Nah, saya udah ke Turki kemarin. Istanbul. Jadi nggak kaku. Jadi dalam menentukan fikih itu tidak bisa satu ayat blung. Kata profesor saya ketika masih belajar dulu itu tidak ada. Itu kok hukum kok baru satu hadis cepluk-cepluk haram-haram, tidak bisa. Harus dicari turunannya, pembandingnya. Lah masalah Fatihah Bismillah dijaharkan atau sirkan itu 42 hadis loh Pak. Bukan satu hadis. Dan orang itu kalau sudah mengkaji fikih secara komprehensif, saya yakin mesti yang ada cuma senyuman kalau ada orang yang berbeda dengan dia. Bukan malah dihajar itu dijauhi, ditandai. Itu jangan ngaji di sana karena itu bukan majlis sunnah, itu majlis wajib. Kuat mana wajib sama sunnah? Lu jelas kuat wajib. Makanya saya tidak termasuk ustaz sunnah, tidak apa-apa karena saya ustaz fardu. Jadi seperti itu. Jadi dalam menentukan sesuatu coba kita menikmati tidak. Ada instrumen yang malaikat tidak. Ya kembali kepada kumasa. Ya, nanti kita belajar masalah seperti itu. Nah, ibadillah rahimakumullah, lisail orang-orang yang meminta-minta tadi itu maknanya mereka betul-betul membutuhkan dan kita kalau mampu wajib memberi. Terlepas itu nanti naudzubillah diserongkan itu urusan dia. Bapak kalau mau ke Terbanggi mungkin tak, karena kemarin saya lewat situ masih ada. Itu Bapak masuk lewat tol Natar, itu di lampu merah setelah Wong Kuku, ya itu pasti ada orang 2 orang 3 orang pakai kardus itu Pak ya, tulisannya yatim piatu, ya dan seterusnya. Kalau memang Bapak ada, beri saja. Tapi itu tukang menipu, saat itu urusan dia. Kenapa? Karena secara zahir memang wajahnya melasi itu kasihan. Nah, masalah dia gunakan untuk ini urusan dia. Justru di perjalanan itu kita perbanyak sedekah termasuk itu.
saya pernah, bukan debat, saya pernah sedikit ngobrol dengan orang, apalah masjid Islam itu, masjid kok dia dibangun dengan orang-orang pinggir jalan, itu bisa jadi dari uang A, uang B, uang C yang haram. Saya menjawab, kenapa sih antum tidak mengatakan alangkah baiknya takmir di situ, memberikan kesempatan pada orang lain untuk bersedekah dan amal jariah. Kenapa sih antum kok yang dicari seperti itunya? Ya soalnya Ustadz kan mengganggu perjalanan. Ya karena hati antum sudah hasud. Kenapa kok kita tidak mengatakan bersyukur? Dengan itu kita bisa memberi 10.000 dan dengan 10.000 akan dibelikan semen, dan dengan semen itu bisa jadi menjadi amal jariah, dan itu satu-satunya amal yang diterima. Kenapa Pak? Ya karena kita lupa. Tapi kalau yang kurban satu sapi itu ingat, aku nggak korban lagi. Kenapa? Kemarin sudah satu sapi sendiri. Diingat terus Pak. Masjid ini saya yang bangun ini. Saya 10 juta, diingat terus. Saya 100 juta, diingat terus. Tapi yang 10.000 kadang kita sudah lupa Pak. Itu yang menyebabkan pertolongan Allah turun pada diri kita. Kenapa sih kita kok pinginnya itu mencari perbedaan, perselisihan, dan yang dicari aibnya? Kenapa Bapak Ibu? Karena dalam diri kita banyak aib juga. Cermin itu kan memantulkan apa yang dia lihat. Kalau kita yang melihat orang kok ketemunya buruk, ya karena dalam diri kita terlalu banyak keburukan. Kabeh kok salah, kabeh kok bid'ah, kabeh kok menyimpang, kamilah yang paling benar. Memang sudah punya orang dalam di surga? Nggak boleh. Nggak masalah, kita nggak sepakat. Antum mau kunut silakan, nggak kunut silakan. Yang penting nggak mencela. Saya punya jatah imam hari seminggu 3 kali. Itu kalau saya tidak pakai kunut. Tapi kalau saya sebagai makmum, saya justru mencari masjid yang ada kunutnya. Lucu ya Pak. Saya ditanya, kenapa Ustaz? Karena dalam kunut itu ada doa Allahumma fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman tawal, dan seterusnya. Itu doa bagus sekali. Kenapa antum tidak melakukannya? Ya, karena memang menurut saya jelaskan cara fikihnya. Gitu Pak, fikih itu kayak gitu. Nah, ketika kita melihat sesuatu yang orang yang meminta tadi, misalnya Bapak jualan di toko, di warung, atau di pasar, ada orang minta, kalau memang dia maaf Pak, maaf, secara fisik memang kurang, ya pincang, ya kakinya, kemudian buta matanya, ya kasih saja Pak. Kalau ada, kalau nggak ada, jawabnya baik-baik. Maaf ya Bu, sementara belum. Maaf ya Pak, ndak dulu. Kan enak. Sudah buta, pincang, minta-minta lagi. Masya Allah Pak, nggak beri lagi. Ini kan ndak bagus. Katanya tadi bertakwa, takhalli an kulli razilatin, berlepas diri, menghilangkan dari sifat razilah, tercela. Kok ini malah ngomong kayak gitu? Itu tercela Bapak Ibu, enggak boleh. Mau memberi silakan, enggak mau enggak apa-apa. Yang penting bahasanya dibaikkan. Lisail, yang kedua wal mahrum. Siapa mahrum itu? Mahrum adalah orang yang sama kedudukannya, bahkan lebih parah daripada sa'il, lebih parah daripada orang meminta, tapi dia tidak mau ngaku bahwa dirinya telah atau sedang membutuhkan bantuan. Ya bisa. Jadi karena ada orang yang dia mah nggak butuh kaya, tapi kita tahu betul anaknya banyak, mohon maaf kerjanya semerabutan, ya kadang kerja kadang nggak. Orang kayak gini Pak, kenapa nggak mau ngaku orangnya, dirinya kurang? Ya karena dia menjaga harga diri Pak. Izzatun nafsi. Dia punya ifah, kemuliaan hati, tidak mau minta kepada orang lain, hanya minta kepada Allah. Dan antum yang digerakkan, Bapak Ibu yang digerakkan untuk membantu mahrum tadi, itu hamba pilihan. Karena orang ini langsung minta kepada Allah, Allah yang menggerakkan kita untuk memberi. Kalau yang minta-minta tadi itu biasa, karena kita tahu itu sa'il dalam bahasa Arab. Nah, disinilah kemudian orang-orang yang bertakwa
dari harta yang dia miliki akan dia sedekahkan. Makanya dijaga itu Pak komunitas, misalnya sedekah Jumat, apalagi Jumat berbagi apa? Jumat berkah itu ditasuskan itu. Saya suka beberapa kali khotib di satu tempat itu sudah bahasa, ini apa Pak? Ini nganu Pak Ustadz untuk nanti dibagikan pada yang membutuhkan. Berapa porsi nih Pak? 200. Ini siapa yang mau? Wah, ini sudah hamba Allah saat ini pada ngirim-ngirim. Ini luar biasa. Nah kayak gini nih dijalankan. Minimal kalau kita bisa membantu 2 bungkus sampai 5 bungkus, di saat itu Allah sedang menghindarkan kita dari sifat bakhil yang setiap hari Rasulullah berlindung darinya. Bakhil itu sifat yang jelek sekali Bapak Ibu. Bakhil itu tidak ada obatnya kecuali kita paksa untuk mengeluarkan, dan kemudian nanti Allah yang akan menghilaskan. Makanya amal yang paling baik yang berhubungan dengan hablum minanas itu sedekah. Kenapa? Meskipun ya orang yang berbagi tidak ikhlas tidak akan mengurangi sedekah yang diberikan. Kan gitu, saya ini sedekah nasi pecel lele, tapi nggak ikhlas, itu nggak jadi bangkai kan Pak lilinya kan Pak, tetap pecel lele. Saya sedekahnya nasi telur, aslinya saya nggak ikhlas, saya terpaksa, nggak apa-apa, telurnya tetap boleh dimakan. Jadi lebih baik kita belajar sedekah meskipun yakin belum ikhlas daripada nggak pernah sedekah karena takut riya. Kok nggak pernah berbagi? Saya itu takut riya, makanya saya nggak pernah sedekah. Nah, nggak sedekah bangga nyumput, ngambilnya paling banyak lagi. Nggak sedekah tapi bawa kresek warna hitam biar nggak kelihatan. Datangnya paling akhir, pulangnya duluan, gembol. Gembol itu pakai itu Pak ya. Kenapa nggak sedekah? Kalau saya mah spesialis ngambil tidak berbagi. Wah, ragu seperti ini, tidak boleh. Tidak apa-apa Bapak Ibu, saya pun kadang bersedekah itu belum merasa ikhlas, tapi paksa saja, nanti Allah yang akan menyusun hati kita. Ada satu waktu amal itu harus disembunyikan, tapi dalam kata tertentu wajib untuk diperlihatkan. Itu secara fikih banyak contohnya, dan tidak mungkin saya bahas sekarang. Jadi satu keadaan saya infak untuk masjid ini 100 sak semen, itu enggak apa-apa. Jangan kita mengatakan saya tadi mau 200 tapi takut riya. Ya, jadi 2 sak saja. Alah. Sak. Ya memang bagus juga sih, tapi ya jangan kemudian gara-gara takut riya. Itu mah karena takut miskin, ya, bukan takut riya. Nah, takut habis. Jadi tidak apa-apa, saya 100 sak, meskipun kadang bangga, tidak apa-apa. Nanti Allah yang akan menyusun hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan mengikhlaskan diri kita. Jadi step by step, pelan-pelan lah. Tidak bisa itu ujuk-ujuk ya tiba-tiba langsung ikhlas, tidak bisa. Dia ada proses yang harus dijalani, maka kita perbanyak kebaikan, nanti Allah yang memudahkan. Itu orang yang bertakwa Bapak Ibu. Dipuji tidak terbang, dicela tidak tumbang. Itu orang ikhlas. Nah, untuk seperti itu, ya prosesnya lama. Ya, bukan ujuk-ujuk ya, langsung ya tiba-tiba langsung tidak bisa. Tapi butuh waktu panjang untuk menjadikan kita illa min ibadikal mukhlasin. Mukhlasin itu bentuk maf'ulun bih, objek, berarti ada fa'ilun, ada pelaku yang menjadikan hamba tadi ikhlas. Bukan mukhlisin tapi mukhlasin. Berarti ada pelaku, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan hamba tadi ikhlas. Biarin Allah yang meluruskan. Kita kewajibannya untuk beramal. Bapak kok nggak pernah kelihatan lagi saat di masjid? Saya itu takut ikhlas, takut riya, makanya sholatnya di rumah. Ya bilang saja capek atau mungkin sedang ada tamu, tidak apa-apa Pak. Karena memang fikihnya sholat berjamaah itu kan ada 3 pendapat. Tapi jangan ngomong takut riya, karena kalau takut riya, ini masalah. Tapi kalau capek, tidak apa-apa, karena memang itu termasuk uzur.
Jadi bagi bapak yang memilih pendapat Hambali dan Ahlul Hadis yang mengatakan sholat berjamaah wajib, jangan menyalahkan pendapat jumhur ulama yang mengatakan sunnah muakkadah ya Pak. Jangan sampai orang munafik, nggak gitu. Ada urut hadis itu. Asqalu suratul munafikin itu tanda orang munafik itu ada dua, atau dua yang paling pertama ada dua, sholat isya dan subuh itu ada dua urutnya. Jadi jangan bagi orang yang mungkin kondisi tertentu lelah, baru pulang safar dari unit 2 sampai sini maghrib, ya nggak ke masjid, wah apalah kayak gitu. Katanya mukmin kok nggak ke masjid, ya mungkin dia lelah Pak, single nyetir sendiri. Kondisi badannya masih linglung ya, mungkin lelah sehingga kalaupun ke masjid dia tidak konsen. Tidak apa-apa, biar dia sholat di rumah ya. Bahkan kalau untuk tidur bangunnya jam 11 baru sholat isya, itu tidak apa-apa karena memang kondisi yang tidak memungkinkan. Nah, kalau kita tahu fikih seperti itu namanya muqtadul hal, semua ada waktunya, itu mesti kita akan tasamuh, toleran. Tidak ujuk-ujuk itu tiba-tiba wah gitu. Orang yang paling dangkal fikihnya itu orang yang paling ngotot dengan pendapatnya. Catat Pak, ini mumpung live ini. Orang yang paling ngotot tentang fikih itu bertanda dia fikihnya paling dangkal. Itu sudah pasti, itu sudah dua bit itu rumusan itu. Tapi semakin dalam ilmu fikih dia, maka dia akan semakin tasamuh, semakin toleran mensikapi setiap perbedaan. Ya, maka saya kemarin malam Jumat itu saya sampaikan lakukan 4 hal di malam Jumat. Pertama, perbanyak istighfar, yang sholawat. Kemudian yang kedua, baca Al-Kahfi jika mampu seluruhnya, jika tidak sebagiannya. Yang kedua, baca Yasin jika mampu semuanya. Kemudian yang ketiga baru istighfar. Ada yang komentar, Ustaz, emang Yasin nggak bid'ah? Antum ini belum pernah ke Istanbul. Ya, emang nggak, saya kemudian berikan beberapa ilah hukmi kepada gitu, Ustaz, tidak apa-apa. Ada orang yang ngotot banget, pokoknya setiap Yasin malam Jumat bid'ah, hadisnya wah, tidak bisa ya Pak, karena masing-masing itu ada maqasid ya dari hadis tersebut. Ya, kita harus belajar lebih benar. Nah, kalau anak pribadi mungkin tidak melakukan, tapi belajar tidak untuk mencela, mencaci, menjas ya. Tidak apa-apa, Bapak nggak mau baca Yasin rame-rame silahkan, tapi tidak usah mencela mereka, wong dibaca Al-Quran kok. Tidak apa-apa. Bapak misalnya nggak mau nuju hari, ya silahkan saja, yang penting jangan mencela. Saya kemarin ditanya, Ustadz apa hukumnya nuju bulan bagi bayi yang lahir? Saya bilang kalau dia niatnya sedekah untuk kebaikan janin dan kemudahan kelahiran boleh. Tapi kalau mengatakan kalau tidak nuju bulan bayinya maaf akan cacat, lahir tidak akan normal, ibunya akan mati, baru itu butuh kajian fikih. Ya, bersedekah kepada orang janin yang masih itu hukumnya boleh, karena untuk tawasul dengan amal sholih. Ya, saya adanya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Antum 7 bulan buat nasi kotak 50 kirim ke panti asuhan. Bid'ah, di mana bid'ahnya? Mau berbagi kok bid'ah. Baca Al-Quran, di mana salahnya Al-Quran kok? Jadi kalau ya baca Quran berjamaah gitu ya, dibimbing pakai nazam Arab, mungkin perlu dikaji secara fikih. Jadi semua itu ada dalil yang sifatnya muqayyad, ada dalil yang sifatnya mutlak, harus dikaji. Ya, seperti itu. Barakallahu fikum. Semoga tidak puas. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Intinya adalah takwa itu manusia akan berhias dengan kebaikan dan akan menghindari satu keburukan, baik itu ketika sendiri maupun ketika beramai-ramai. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.